Who doesn't know Yogyakarta? A city full of diversity, with lots of potential and business in 24 hours non-stop. In addition to having a very strong culture and traditions that are still maintained, this city is able to grow rapidly in the middle of modernization. The heart of Jogja never stops beating with the crowds that come and go. Known as the student city, tourist city, city of arts and culture, city of palace, city of artists, city of community, a culinary city become one reason why this city is always special. Yeps, special region of Yogyakarta is a representation of cultural values, which is mixed into one taste and timeless by age. Jogja City is a nostalgia for all of us. Keberadaan Kesultanan yang ada di Jogja ini sangat memberikan pengaruh pada perkembangan peradaban masyarakat. Kuliner-kuliner khas di Jogja itu mengacu pada makanan-makanan yang itu disukai raja. Basic rasa kuliner di Jogja ini juga kapan dimulai sulit diketahui, tapi rata-rata itu berbasis pada rasa manis, baru kemudian rasa gurih, rasa asin, dan rasa pedas. Pedas ini belakangan atau tambahan. Nah, ini sangat khas karena memang kuliner di Jawa pada umumnya atau Jogja pada khususnya ini adalah boleh dikatakan adalah kuliner-kuliner yang berbasis agraris. Berbeda dengan kuliner-kuliner yang berbasis maritim. Nah, ini juga menjadi salah satu keberadaan kuliner yang khas yang mengikuti dengan peradaban masyarakat pada umumnya, khususnya peradaban agraris. Talk about Yogyakarta. This area often dubbed as culinary paradise, whether it's the contemporary or traditional. This city has never deserted immigrants, ranging from students, tourists, to artists overseas. They feel comfortable living in Jogja and mingle with its tradition without feeling forced. They also feel the taste of typical food as a condition of knowing the identity of Jogja. We can't underestimate Jogja's culinary. There are many variations that can be adjusted to our tongue. From 135 varieties of spices used throughout Indonesia, Jogja's culinary uses 119 of them to produce a rich flavor of dish.
Jogja residents usually use special seasonings that are very rare used in other areas, such as tempe semangit and peterese for some variants of cuisine. So actually, Yogyakarta's culinary is not limited to only sweetness, but also savory, legit, mixed with a fragrant aroma appetizing. Hampir mayoritas kuliner di Jawa atau Jogja ini itu selalu melibatkan unsur-unsur kelapa, kemudian rempah-rempah, aneka bumbu yang itu memang sangat mudah ditemukan di pedesaan Jawa. Rata-rata berbasis pada makanan yang diolah menggunakan santan. Nah, ketika menggunakan santan itu material atau lauk pauknya itu bisa macam-macam. Ada yang menggunakan ikan laut, ada yang menggunakan daging, ada yang menggunakan ayam, termasuk beberapa jenis ikan lokal seperti lele. Not far from downtown Jogja, to be precise, in the area of Panggung Harjo, Sewun, Bantul, warung mangut lele Mbah Marto is standing. Mangut lele ataupun juga gudeg ataupun juga mungkin dendeng dan sebagainya itu merupakan siasat dari masyarakat untuk membuat makanan itu menjadi lebih awet. Satu itu. Yang kedua, membuat cita rasa makanan itu menjadi lebih lezat. Mangut ini dia kan awet kalau diproses secara mangut ya, daripada hanya digoreng saja atau dibakar. Karena di situ ada aneka macam bumbu yang itu membuat cita rasa dari ikan lele itu menjadi lebih lezat. Even though to go to her house, we have to enter through a small road in the middle of the village. Almost no signposts around, but with the hospitality of the citizens of Jogja, warung mangut lele Mbah Marto will be very easy to find. Currently, Mbah Marto is old enough, so it must be assisted by her son and her daughter-in-law to take care of her trade. Anakku kuwi 6 kabeh, wedok sitok lanang 5. Jadi saya anak kelima dari 6 bersaudara, Mas, yang diminta untuk meneruskan usahanya Mbah Marto yang ada di sini, di dapurnya yang asli yang dari tahun 69, Mas. Biyen lek buka ngene iki, nek riyen me ider kok kula. Riyen mlaku-mlaku ke toko pasar bareng. Gendong. Simbok atau Mbah Marto itu awalnya dari tahun 69 itu jualan gudeg dari rumah ini digendong, Mas, sampai Gading, sampai Beringharjo, bahkan sampai Malioboro. Kemudian dari hari ke hari kan semakin dekat semakin habis karena pelanggannya udah banyak. Nah, kemudian dari tahun 86 Mbah Marto sudah menetap di sini, sudah buka di sini.
awalnya memang gudeg sama besengek atau opor. Tapi tiap hari kan Mbah Marto membawa lele sekitar 5-10 habis terus. Nah, seiring dengan waktu lele itu malah semakin digemari karena mungkin rasa asapnya dari lele tersebut mungkin cocok ya bagi penggemar-penggemar Mbah Marto. Akhirnya malah sampai saat ini lele menjadi menu utama atau menu spesialnya Mbah Marto begitu. Kalau mangut di Jawa Tengah itu rata-rata ikan pe atau ikan manyung ya. Tapi di tempatnya Mbah Marto adalah ikan lele. Kenapa? Karena ada lele di sini. Banyak lele, peternak lele. Akhirnya ya yang dipakai untuk bahan baku adalah lele. Yang pertama untuk murah, yang kedua pencariannya atau suppliernya itu mudah begitu. Kalau kita berbicara pada ikan tawar, dalam hal ini lele, ini ada perkembangan yang unik. Sebelum tahun 80-an, masyarakat hanya mengenal satu jenis lele lokal. Tapi tahun 80-an ke atas, mulai ada persilangan jenis ikan lele dari luar yang kemudian kita kenal dengan lele dumbo. Mbah Marto itu sudah tidak produktif lagi itu 7 tahun yang lalu. Kemudian anak-anaknya yang sudah menggantikan, artinya Mbah Marto sudah menurunkan warisan dalam tanda kutip bumbu-bumbu, cara masak dan lain-lain, sehingga sampai saat ini anak-anaknya sudah bisa masak seperti Mbah Marto. Bedanya mangut lele Mbah Marto dengan mangut yang lain itu terutama di bahan bakunya lele. Artinya begini, kalau yang lain-lain itu biasanya lele itu hanya digoreng, Mas. Tapi kalau Mbah Marto lelenya diasapin dulu. Nah, pengasapan itu membutuhkan waktu 1 jam untuk menghasilkan kadar airnya sampai 20%. Bahan baku untuk membuat mangut lele ya terutama bahan baku dasarnya adalah lele. Yang kedua bumbu-bumbu. Bumbu itu macam-macam, Mas. Ada yang pertama bawang, brambang, kemiri, daun jeruk, ada pete, kemudian ada kencur. Khusus Mbah Marto, dia punya kelebihan, keunikan, karena orang itu mengambilnya langsung di dapur. Jadi tidak disajikan di etalase, tapi eksotisnya itu ketika masuk ke dapur, mengambil itu dari kuali, dan itu dimasak dengan sangat tradisional dengan kayu bakar dan sebagainya. Mereka bisa ngobrol dengan pemilik, bisa melihat langsung dapurnya. Ini satu pengalaman, ya. Itu membuat mangut lelenya makin terasa lezat. Open kitchen concept that is usually carried by some modern resto has been applied by Mbah Marto since a long time ago. Once come to this stall,
Rows of long chairs are provided directly at the front, and to choose the food menu, we must enter the house to go to pawon that is still grounded. Pawon is a term for the kitchen in Javanese language, but the difference, atmosphere is identical to the stove furnace of bricks, firewoods, and also puffs of smoke derived from the cooking process. Mangut is an absorption from the Javanese language, namely fish fried or baked, then cooked with thick coconut milk, which has been seasoned with chili. The most special, although it has been cooked with coconut milk soup, catfish meat is not destroyed and remains tender. It turns out that Mbah Marto willing to share secret recipes through this pawon. The fish used is catfish that being smoked, then punctured with coconut fronds, then just smoked with firewood until cooked, dry, blackish, and smells good smoke. After that, cook with coconut milk gravy with spicy red chili seasoning. So, when lifted from the furnace, the meat of mangut lele not crushed, but still rough, tender, and spicy. The uniqueness of mangut lele Mbah Marto, of course, because it still uses wood stove as fuel cooking, so it feels consistent since a long time ago until now. Compared to other mangut lele that tends to be yellow, mangut lele Mbah Marto is also more bright red and has a spicy taste. Nilai kuliner Jawa itu tidak hanya sekedar kelezatannya, tapi saya lihat ada hubungan intim dengan si pembuat. Ini akan lebih membuat hubungan itu menjadi langgeng. Kita di internet itu kita tutupnya jam 8. Setelah tutup, kebetulan parkirannya itu kan di depan rumah saya. Nah, setiap saat kan kita bisa mantau ke parkiran itu ada mobil masuk, bahkan udah jam 9 ada mobil masuk. Saya lihat platnya itu Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya. Nah, itu otomatis kan saya mesti meladeni lagi. Saya tanya, mau makan ya? Iya Pak, jauh-jauh Pak dari Jakarta, jauh-jauh dari Surabaya. Akhirnya saya bukakan lagi. Tiap hari seperti itu. Tetap kita bukakan Mas, meskipun malam. Kita kasihan ya tamu-tamu kita dari jauh sudah merelakan waktu untuk berkunjung ke tempatnya Mbah Marto seperti itu. Sehari kalau pas weekend itu ya rata-rata 50. Kondisi Covid seperti ini ya, tapi kalau hari-hari normal, hari-hari biasa ya 30-40 kilo. Lain dengan normal dulu Mas, kalau normal dulu hari liburan itu sampai 1 kental pas liburan itu. Dalam Covid ini juga menciptakan produk baru yaitu frozen. Yaitu untuk tiap hari kita juga ngirim ke Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya. Itu kita tiap hari ngirim untuk frozennya. Ketahanan dari frozen tersebut karena dalam posisi beku ya. Misalnya dalam perjalanan saja itu bisa 24 jam tahan. Kemudian apabila dimasukkan ke freezer lagi bisa tahan 3 bulan. Itu sudah kita uji ya Mas. Saya sih makan di sini karena pertama diajak teman ya. Ada teman yang mengajak makan di sini, mengenalkan kalau ada mangut lele yang cukup orisinil lah rasanya itu. Terus keterusan Jadinya bolak-balik jadi udah 2 kali 3 kali lah ke sini.
Satu porsi itu isinya nasi, 1 ekor lele, kemudian ditambah gudeg, ditambah krecek, kemudian opor tahu tempe itu tetap 25.000. Itu dari 5 tahun terakhir ini kita belum pernah menaikkan, meskipun harga Lombok kemarin sampai mencapai 160.000 per kilo, itu tetap kita segitu, dan kualitasnya tetap kita jaga, tidak akan kita kurangi. Mbah Marto cuisine menu is served in large basins, arranged on wooden booth, wood mattress, and grounded mats. Visitors usually directly take the menu buffet according to their tastes, while Mbah Marto usually sit in the wood mattress and ready to serve buyers who order to be wrapped. If we want to taste other Javanese pawon, there are many other menus such as chicken opor kampung, tempe tofu and egg seasoning yellow, sambal goreng krecek, and garang asam. Customers usually take the portion according to taste. They do not worry because the price includes affordable for foods that made with joy. Mangut lele dalam pandangan saya masih akan terus eksis sebagai kuliner yang dicari atau disukai oleh masyarakat karena rasanya sangat khas, gurih, dan dia kaya dengan rempah-rempah. Dan saya berharap makanan tradisional, kuliner tradisional seperti mangut lele ini bisa terus bertahan, karena bagaimanapun juga sebuah kuliner itu merepresentasi peradaban masyarakat. Ini dapur aslinya Mbah Marto yang mungkin tidak semua orang bisa meniru ini, karena ini catnya aja puluhan tahun ini ya. Ini harapan saya, ini mangut lele Mbah Marto ini, bisnis keluarga ini juga tetap akan eksis selamanya. Nah, bahkan saat ini pun saya sudah keturunan kedua ini ya. Ini akan saya lanjutkan, akan saya jaga baik-baik, baik kualitasnya, servisnya, dan lain-lain, sehingga mangut lele Mbah Marto itu tetap menjadi idaman di Nusantara, bahkan dunia. Harapan saya dunia. Mbah Marto is now 92 years old. She has been selling since 1969 and started from peddling her trade around Yogyakarta. But in 1986, Mbah Marto began selling her cuisine in her home until now. There are many ways to preserve the culture. The city of Jogja, in fact, can align the changes of the times that cannot be stopped. This city never forgets its identity. The identity exists and will not be extinct forever.